Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan melanjutkan pembahasan sebelumnya di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah ini. Pada kesempatan kali ini yaitu tentang jauhi akhlak tercela, pemarah. Materi ajar kelas 6 akidah akhlak, tanda-tanda orang yang sedang marah, melanjutkan tanda-tanda orang yang sedang marah. Baik, ini dalam surat An-Nur ini ayat 21. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Ini adalah ayat yang menjelaskan yang berhubungan dengan sikap marah kita. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya dia atau setan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu. Selama-lamanya akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua sebagai manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena marah itu merupakan perbuatan setan yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan ya, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan itu. Kemudian pada slide ini kita akan membahas tentang bahaya marah dan strategi menahan marah. Seperti apa sih bahaya marah yang akan terjadi pada diri kita sebagai orang yang melontarkan rasa marah, juga bahaya marah terhadap orang lain. Dan bagaimana strategi menahan marah yang seharusnya kita lakukan atau yang kita bisa minimalkan rasa marah itu. Baik untuk diri sendiri, ini bahayanya apa saja sih untuk diri sendiri? Ternyata bahayanya adalah marah itu dapat meratakan hubungan persaudaraan dan pertemanan. Tentu manusia itu sulit ya. Teman kita sulit untuk berteman dengan orang yang sering marah. Begitupun yang kedua akan dijauhi orang lain nih. Rasa marah yang kita lakukan, rasa marah yang peserta didik lakukan, biasanya akan menjadikan orang lain, teman-teman itu menjauh. Karena pada ada rasa takut. Kemudian rasa marah juga dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Jadi orang yang suka marah biasanya memiliki penyakit-penyakit tertentu yang tak terduga, yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan ini juga harus dihindari bahaya-bahaya marah ini. Agar tidak melakukan marah, ya kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian, segala perbuatan manusia-manusia yang kurang berkenan dengan di dalam pandangan kita. Marah juga akan mendapatkan dosa. Nah ini tentu meskipun marah ini adalah hak semua orang, maka marah juga
akan mendapatkan dosa. Itu dosanya mungkin nanti akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang pemarah itu. Kemudian bahaya untuk orang lain ini dapat menimbulkan rasa takut dan benci orang lain, ya. Orang lain ini ketika berhadapan dengan orang yang suka marah-marah itu biasanya agak ada rasa takut, rasa benci dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan kerusakan. Marah juga dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan itu kerusakan hubungan antar teman, kerusakan fasilitas, ini juga harus diperhatikan. Kemudian merusak perdamaian, ya rasa marah yang kita tanam, yang kita lakukan itu dapat merusak perdamaian, ya. Yang tadinya damai mungkin saja bisa terjadi bercerai-berai. Nah, itu adalah bahaya marah terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Namun bagaimana strategi agar kita dapat menghindari ataupun tidak berperilaku suka marah, ya. Strateginya yaitu berpikir tentang keutamaan menahan marah. Ya, pikirkan dulu, ya, apa manfaat dan apa yang akan kita dapatkan jika marah itu dilakukan. Ya, berpikir keutamaan menahan marah, orang menjadi orang yang sabar, kemudian menakuti diri dengan siksaan Allah. Yang ketiganya adalah membaca ta'awudz saat marah. Jadi saat marah kita diharapkan atau dianjurkan untuk membaca ta'awudz ataupun ayat kursi dan lain sebagainya. Kemudian merubah posisi saat marah. Kalau kita marahnya sedang berdiri, maka kita usahakan posisi kita duduk. Apabila kita duduk masih tetap marah, posisi berubah. Jadi harus merubah posisi atau meninggalkan marah itu. Hal-hal yang sedang marah, orang yang sedang marah, atau kita meninggalkan suasana yang dalam keadaan marah. Diam, menjaga lisan. Saat marah kita haruskan diam untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, atau yang dapat memberikan provokasi terhadap orang lain. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan tentang marah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.